Yang menjadi orientasi terkait dengan frugal living ini landasan serta orientasinya adalah kestabilan finansial, gitu ya, supaya tentu saja terjamin masa yang akan datang begitu. Ini yang menjadi dasar landasan. Dan ini bagi perkembangan umat Islam, yaitu dalam kacamata keumatan, ini akan menjadi satu hal yang berbahaya. Gitu. Karena bagaimanapun harta itu menjadi bagian daripada kekuatan. Dan Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Artinya sebetulnya kita kalau tadi ada orang-orang yang ingin bahagia dengan melepaskan berbagai tanggung jawab sosialnya, nah itu kalau menurut Surat Al-Mu'minun kayaknya tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati gitu ya. Artinya miskin dalam konteks itu adalah ya, satu sisi mereka miskin tapi mereka tetap bisa mencukupi kebutuhannya. Nah itu ya. Bahkan sampai kemudian ketika mereka tidak mampu mencukupi pun mereka tidak menampakkan, tidak mengeksploitasi kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Abin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita di podcast Hujatuna ya, dengan personil yang tetap sama seperti biasa ya. Kita akan coba obrolan kita mungkin menyambung dengan episode sebelumnya nih Ustaz nih. Kalau episode sebelumnya kita membahas tentang burnout society. Ya, masyarakat yang lelah dengan aktivitas, lelah psikis dan yang lainnya. Yang tentu banyak sekali mungkin ya, dan itu bisa dirasakan hari ini dengan konsep kelelahan jiwa, melahirkan depresi, melahirkan stres, anxiety, kekhawatiran dan yang lainnya. Namun hari ini muncul nih ada tren baru yang seakan-akan menjadi sebuah solusi nih. Ya. Tren ini bernama frugal living, ya, frugal living atau kesederhanaan dalam konsumtif. Walaupun kalau melihat beberapa artikel ya di yang saya coba baca kemarin itu ternyata berdasarkan survei dari 1.500 responden, ini tingkat kemauan Gen Z untuk mengadopsi frugal living ini cukup tinggi nih. Artinya ada sekitar 49%. Ya 49% nih dari total keseluruhan, artinya memang berapa juta nih orang-orang Gen Z ini. Artinya karena apa? Karena ada tekanan finansial yang dihadapi. Ya, tadi mah mungkin gaya hidup, lifestyle yang menjadi beban. Nah, ini itu menjadi beban bagi dirinya, finansial tekanan ini yang dirasakan. Yang akhirnya cenderung memangkas biaya hidup. Ya, cenderung memangkas biaya hidup. Atau untuk milenial, ya tadi Gen Z 49. Untuk milenial ini ada sekitar 57%. Lebih besar milenial ini ya, berarti sekitar 80-an mungkin ya, 80-90 ke atas. Nih, kalau melihat seperti ini berarti seakan-akan bahwa frugal living ini menjadi sebuah solusi, dianggap menjadi sebuah solusi. Ya, lalu pertanyaannya apakah memang betul ini menjadi sebuah solusi atau kepanikan yang akhirnya menjadikan lebih depresi lagi, tekanan-tekanan yang terjadi ya, tekanan-tekanan yang terjadi terhadap dirinya nih. Tentu memang jadi pertanyaan selanjutnya, apa sih sebetulnya frugal living itu dan dari mana asalnya, lalu apa dampak baik secara mikro ataupun makro ya. Nanti kita hubungkan nih, apakah betul frugal living ini sesuai dengan konsep Islam yang disebut dengan zuhud, atau konsep kita coba ke sana, karena bisa jadi zuhud atau qanaah yang sering terjadi hari ini. Apakah memang dengan apa namanya itu sesuai dengan ajaran Islam atau tidak? Bagaimana Islam menilai itu ya? Boleh, silakan. Lumayan cukup ramai juga nih kelihatannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.
Pemirsa sahabat Habibun TV yang dirahmati Allah, Kang Rudi di Stadion Gun, ya alhamdulillah pada saat ini kita coba tadi menyambung obrolan dengan bulan sebelumnya barangkali ya. Tadi terkait dengan fenomena burnout yang tadi akhirnya orang itu memilih dengan situasi kondisi itu tadi dengan kekhawatiran dari kelelahan jiwa ataupun yang akhirnya tadi orang banyak hari ini tadi depresi, anxiety gitu kan, termasuk tentu saja kekhawatiran yang sangat tinggi terkait dengan situasi kondisi finansial gitu kan ya. Ya memang kalau di Indonesia sendiri gitu kan, kenapa tadi begitu banyak orang yang akhirnya memilih untuk gaya hidup frugal gitu ya, memilih untuk hemat gitu ya, ya karena mungkin ada trauma gitu ya, ada trauma di situasi kondisi ekonomi di Indonesia gitu ya saat ini. Dan juga ini mungkin karena ada pengalaman-pengalaman ataupun ada referensi terkait dengan situasi kondisi krisis. Makanya kaum milenial lebih banyak. Ya, 59%. 7%, 59% tadi. Ya karena tadi ada trauma 98, krisis ekonomi, kemarin dari COVID kemarin. Apalagi sekarang sudah ada isu mau perang dunia ketiga nih. Makanya orang-orang ya akhirnya barangkali memilih untuk hal itu, frugal living gitu ya. Dan tentu ketika berbicara frugal living ini secara dasar landasan barangkali ya, ini tentu tidak lepas dari kalau yang saya coba riset, coba cari-cari terkait dengan konsep frugal living ini. Kalau yang salah satu yang mungkin yang saya dapatkan diantaranya ini yang disampaikan oleh salah seorang senator Amerika, ya senator Amerika yakni Elizabeth Warren, gitu ya. Dia menyatakan bahwa intinya pilihan untuk frugal living itu dalam rangka untuk apa? Untuk kestabilan finansial. Nah ini jadi yang menjadi orientasi terkait dengan frugal living ini landasan serta orientasinya adalah kestabilan finansial. Gitu ya, supaya tentu saja terjamin masa yang akan datang begitu. Ini yang menjadi dasar landasan sehingga tidak lepas dari materialisme, termasuk sehingga hari ini misalnya orang memilih frugal living ini dalam rangka untuk apa gitu ya. Tujuannya seringkali disampaikan di beberapa ini ya penjelasan atau orang-orang yang kemudian menyerukan frugal living gitu ya. Itu diantara untuk apa katanya? Untuk terjadinya kondisi yang namanya financial independent dan retire early gitu ya. Jadi supaya punya kemandirian secara finansial dan juga akhirnya nanti bisa pensiun dini. Nah, jadi itu Kang Rudi. Jadi untuk mempersiapkan pensiun supaya nanti dia lebih cepat menikmati kehidupan tanpa beban tanggung jawab dalam pekerjaan. Karena tadi mungkin sudah lelah. Karena sudah lelah dengan beban-beban pekerjaan, sehingga akhirnya ya saya harus pensiun dini nih gitu ya. Dan supaya untuk bisa pensiun dini ya hari ini kita hidup secara sederhana gitu ya. Untuk kemudian nanti berinvestasi gitu ya, menyimpan uangnya supaya nanti bisa habis-habisan. Untuk habis-habisan di masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Sehingga nanti di masa yang akan datang tinggal menikmati hidup. Slow living. Tanpa beban. Bentuk kebahagiaan. Ya, bentuk yang diharapkannya demikian. Yang diharapkannya bahwa dengan ekspektasinya demikian. Karena kalau berbicara menurut teori konsumsi yang disampaikan oleh ada seorang ini ya, kalau kita lihat ya dalam teori Irving Fisher. Irving Fisher itu menyampaikan bahwa dalam teori konsumsi itu ada tiga teori konsumsi katanya. Ada yang orang mengkonsumsi berdasarkan pendapatannya hari ini ataupun bulan ini misalnya dia konsumsi, dihabiskan. Atau ada juga orang yang kemudian dia kemudian menyimpan tadi, tidak menghabiskan konsumsi. Kenapa? Kenapa tidak mengkonsumsi hari ini? Karena punya ekspektasi untuk konsumsi di masa yang akan datang gitu ya. Jadi kenapa tidak mengkonsumsi pada saat ini? Karena dia mengharapkan ada ekspektasi di masa yang akan datang, ada kadar konsumsi yang dia ingin
istilahnya konsumsi ketika di masa yang akan datang. Nah itu sehingga program itu situ gitu ya, karena tadi memindahkan waktu konsumsi memindahkan waktu konsumsi sebetulnya kayak saung ya. Tahu betul. kayak sahur Ketika buka, Tapi sahurnya nggak bisa buka diri. nggak bisa buka dini, nggak boleh kalau ya itu yang menjadi ekspektasi kenapa tadi akhirnya memilih gitu. Yang saya coba istilahnya coba cari-cari gitu ya, kenapa sih orang memilih hal demikian gitu ya, padahal kan tadi kalau misalnya berbicara kebahagiaan, kalau kita merujuk kepada surat Al-Mu'minun gitu ya, salah satu ciri orang yang bahagia yang dijamin oleh Allah kebahagiaannya ya, kalau tadi orang misalnya ingin bahagia itu dengan living tanpa beban, tanpa tanggung jawab. Padahal di dalam surat Al-Mu'minun itu Rudi, bahwa orang yang mukmin yang mendapatkan kebahagiaan, dijaminkan kebahagiaan oleh Allah itu adalah mereka yang liamanatihim wa ahdihim raun. Artinya orang yang punya tanggung jawab, orang yang punya amanah, menjalankan amanah semaksimal mungkin gitu dan memelihara amanah yang dimilikinya. Nah, ini yang tentu saja konsep kebahagiaan gitu ya. Artinya sebetulnya kita kalau tadi ada orang-orang yang ingin bahagia dengan melepaskan berbagai tanggung jawab sosialnya, nah itu kalau menurut surat Al-Mu'minun kayaknya tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati gitu ya. Itu di awal itu terkait dengan pilihan gitu ya. Nah, dan ternyata memang juga terkait dengan, walaupun hari ini Kang Rudi kalau bicara data ya, terkait dengan karena tadi bicara frugal living terkait dengan pola konsumsi juga. Saya temukan data justru di hari ini gitu ya, terutama di laporan keuangan terkait dengan kondisi ekonomi gitu ya. Ini yang dilaporkan oleh BPS pada 1 Desember. Ini sampai Oktober 2025 ini terjadi peningkatan pola konsumsi. Dan yang ternyata meningkat itu salah satunya adalah di sini sampaikan adalah tingkat penghunian kamar hotel nasional. Jadi karena tadi mungkin juga banyak yang larinya ke konsumsi wisata. Agrowisata, betul ya. Ke wisata karena mungkin stres, depresi gitu. Betul. Jadi Makan seadanya. makan seadanya sebenarnya, tapi untuk untuk healing Untuk tadi, healing, untuk wisata gitu. Karena meningkat luar biasa. Apa namanya itu sebuah diparadukan ya. Pagi-pagi minum energen, siang minum Oki Jelly katanya, malam minum promo. dia uangnya itu untuk nanti ya, untuk tadi mungkin bisa jadi seperti itu. Bahkan yang luar biasa juga ini yang lebih banyak itu hotel berbintang gitu kan ya, bahkan sampai 52,84% itu dikonsumsi kepada untuk sewa hotel berbintang gitu ya. Bahkan hotel bintang 5 menjadi kategori dengan istilahnya penyewaan tertinggi gitu ya, sampai 57,78%. Ya itu. Nah, ini yang terjadi, dan juga yang disampaikan oleh Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud. Ya, ini mencatat juga sama bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini hari ini paling banyak ditopang oleh sektor transportasi dan komunikasi. Jadi peningkatan konsumsi itu untuk transportasi dan komunikasi. Ya, transportasi mungkin tadi untuk jalan-jalan. Kalau untuk komunikasi mungkin hari ini orang tidak bisa lepas dari kuota. Butuh kuota sekarang mah gitu ya. Jadi kalau yang dikatakan pakir itu pakir kuota. Pakir kuota sekarang. Fakir miskol. Bukan pakir miskol. Pakir miskol. Dulu itu tahun milenial gitu. Jadi itu kemudian apalagi didorong oleh kelompok restoran dan hotel nih, tumbuh sebesar 6,32%. Jadi intinya pola konsumsi masyarakat hari ini ya tadi di tengah-tengah situasi kondisi tadi kelelahan,
Nah, itu yang jadi berbicara konsumsi itu sangat dipengaruhi juga dengan situasi kondisi hal itu gitu ya. Bahkan kalau di dalam teori perilaku konsumen itu disebutkan bahwa yang mempengaruhi terhadap perilaku konsumtif gitu ya, itu diantaranya apa, tekanan dari gaya hidup gitu ya, dan tekanan dari lingkungan sosial. Itu yang yang mempengaruhi terhadap pola konsumsi. Bahkan dengan tekanan tadi dan gaya hidup, termasuk juga mungkin tadi terkait dengan wisata dan sebagainya, karena mungkin karena ada tekanan sehingga larinya healing gitu ya. Nah, sebagaimana kemarin solusi burnout deh kebanyakan ya healing gitu ya. Jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan gitu. Kerja 1 tahun Nah, bisa habis dalam beberapa hari. Nanti disimpan nih hasil kerjanya teh, disimpan untuk apa? Untuk healing. Untuk healing. Untuk tadi supaya melepas penat gitu ya, melepas penatnya itu dengan hal itu gitu ya. Ya, bahkan ada juga orang-orang yang hari ini tadi karena tekanan finansial, kebutuhan baik itu tadi tekanan sosial dan juga gaya hidup, ini sampai kepada lari kepada yang namanya pinjaman online, pinjol hari ini. Ini kalau luar biasa pinjol ini terkait dengan konsumsi problematika pinjol ini, bahkan ini dari 2023 ke 2025 itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Di 2023 ini pinjol itu mencapai 18,73 triliun. Nah, dan di 2025 awal ini mencapai 27,86 triliun. Itu artinya peningkatan luar biasa gitu ya. Menarik juga ya, karena memang yang menjadi konsumsi itu bukan hanya makanan jadi tidak jadi bagian malah, tapi untuk hal-hal yang lain yang tadi karena akan depresi itu membeli gaya, membeli itu. Oke. Sampai dulu mah sepeda sampai 50 juta kan ya, itu jadi mungkin seperti itu ya. Oke. Itu yang menjadi kebutuhan konsumsi hari ini. Konsumsi hari ini validasi sosial. Itu barangkali kan harus bukan semata-mata perut. Iya, bukan perut. Memang lagi-lagi itu yang menjadi gitu ya. masalahnya. Syahwat. Masalahnya bukan syahwat perut dan di bawah perut. Satu validasi ya. Ya. Oke, silakan Pak Stegun gitu. Ya, menarik berarti ini fenomena yang cukup perlu dikhawatirkan berarti. Karena bicara tentang pola konsumsi dan kaitannya dengan ketahanan pangan, ini menjadi akhirnya kalau tadi yang dipaparkan oleh Ustadz Dido demikian, ini menjadi tidak relevan pada akhirnya untuk ketahanan pangan. Nah, sehingga yang terjadi akhirnya tetap kemiskinan itu menjadi hantu yang tetap ada akhirnya itu menghantui gitu. Menjadi hantu yang menakuti tanpa ada solusi yang benar. Nah, dan kalau tadi saya jadi menarik pertanyaan dari Kang Rudi itu berkaitan dengan apakah ini solusi burnout atau tadi berbicara tentang korelasinya dengan konsep yang dimiliki oleh Islam gitu, qanaah dan zuhud. Karena banyak orang yang kemudian memahami fragile living itu kembali ke sana gitu, landasannya ke sana. Nah, makanya yang menjadi pertanyaan awal gitu, apakah demikian zuhud dalam prakteknya? Nah, karena barangkali untuk zuhud itu sering disamaartikan dengan miskin gitu ya. Miskin, sederhana, kan begitu ya pada akhirnya tuh, sehingga cukup populer hadis yang mengatakan bahwa di surga itu kebanyakan orang miskin. Jadi bermiskin. Nah, itu. Dan ini bagi
perkembangan umat Islam yaitu dalam kacamata keumatan ini akan menjadi satu hal yang berbahaya gitu. Karena bagaimanapun harta itu menjadi bagian daripada kekuatan dan Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Termasuk di sini kekuatan finansial. Kekuatan finansial. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Nabi dan para sahabat itu miskin? Betul. Atau sebagian besar di antara mereka itu adalah miskin atau tidak? Kalau menjalankan kehidupan miskin itu bisa. Ya, tetapi apakah betul mereka adalah orang-orang yang miskin? Nah, ada satu kutipan dari Imam Al-Bushri itu ketika beliau menyebutkan tentang profil para sahabat. Beliau katakan dalam salah satu bait syairnya bahwa mereka itu adalah aghniya'u nazahah fuqara'un ulama'u a'immatun umara. Mereka itu adalah aghniya'u nazahah, itu kaya dan bersih. Tapi mereka juga kemudian sebagian adalah fuqara, orang-orang yang fakir. Ulama, a'immatu, pemimpin, lalu kemudian umara, panglima. Nah, yang menarik di sini tidak ada dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang pengangguran, gitu ya, orang-orang yang membatasi produksi. Gitu. Nah, ini yang ingin saya coba masuk di sana. Nah, ketika bicara tentang fuqara, ada para sahabat yang dikatakan tadi fakir. Nah, itu harus kemudian masuk kepada penjelasan Al-Qur'an gitu. Lil fuqara alladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Yasabuhum al-jahilu aghniya minal ta'affuf ta'rifahum bisimahum la yas'aluna ila ilhafa. Nah, jadi siapa orang-orang yang fakir yang dimaksud di antara mereka? Itu adalah orang-orang yang emang terhalang. Terhalang karena mereka memiliki aktivitas yang terkategori sebagai fisabilillah. Gitu. Nah, ini. Nah, jadi bukan dalam artian mereka membatasi diri dalam hal produksi secara ekonomi. Tapi karena ada halangan, ada hal yang lebih urgen gitu, bagi mereka dengan status mereka sebagai sahabat Nabi. Ada urusan-urusan yang lebih prioritas, ada tanggung jawab yang lebih besar, yang lebih tinggi gitu secara prioritasnya. Nah, sehingga akhirnya mereka tidak terlibat secara maksimal dalam dalam aktivitas produksi secara ekonomi. Nah, tapi yang menarik di dalam Al-Qur'an tadi adalah yasabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Nah, mereka itu tidak terlihat miskin. Gitu. Mereka tidak terlihat. Yang terlihat oleh orang-orang mereka adalah agniya. Mereka kaya dalam artian tercukupi segala apa yang menjadi kebutuhannya. Artinya miskin dalam konteks itu adalah satu sisi mereka miskin tapi mereka tetap bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, itu ya. Bahkan sampai kemudian ketika mereka tidak mampu mencukupi pun mereka tidak menampakkan, tidak mengeksploitasi kemiskinan. Apalagi sampai pada akhirnya meminta-minta. Kan ini beda mental dengan hari ini. Situasi hari ini. Mental meminta-mintanya cukup kuat nih. Nah, maka inilah yang kemudian harus kita tarik sebagai pola hidup zuhud. Ya, pola hidup zuhud. Zuhud itu harus menjadi nilai, menjadi landasan fundamental, bahkan framework kehidupan setiap muslim. Nah, Ahlus Sufah
itu ya, Ahlus Sufah itu miskin, tapi miskin bukan karena mereka mentalnya seperti itu. Tadi bahwa mereka terhalang oleh aktivitas yang terkategori tadi fisabilillah. Gitu. Nah, maka kemudian kita harus coba deteksi secara ontologis barangkali gitu ya, karena bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan harta itu sangat berkaitan erat dengan pandangan hidup gitu. Sehingga melahirkan dari pandangan hidup itu melahirkan konsep relasi antara dirinya dengan kehidupan, dirinya dengan harta, gitu. Kan seperti itu pada akhirnya. Nah, maka landasan kehidupan seorang mukmin atau framework kehidupan seorang mukmin itu kita harus deteksi mulai dari tadi landasan ontologisnya seperti apa. Gitu. Nah, bahwa ada pertanyaan yang menjadi penting bagi kita barangkali untuk memulai hal ini, berkaitan dengan kenapa kita diciptakan di dunia, kenapa kita dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini dengan segala rizki dan segala harta yang fasilitas kehidupan itu yang menyertainya, dan segala alam gitu, yang menyertainya, alam semesta yang menyertainya. Nah, jelas dalam Al-Quran kehidupan manusia itu tiada lain dalam rangka untuk menghamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidaklah kami ciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah. Ini tujuan keberadaan diri kita yang harus dijadikan sebagai landasan kan di sana. Betul. Bahwa kita ada dalam rangka untuk menghamba. Nah, sehingga manusia itu tidak boleh sombong, gitu. Dan kesombongan yang paling tinggi, yang paling besar itu adalah ketika manusia menolak untuk menghamba kepada Allah. Apalagi sampai kepada menolak bahwa dirinya diciptakan. Gitu. Ada karena diciptakan. Walaupun itu teori yang sampai saat ini tidak pernah bisa dibantah. Betul, tanpa pencipta itu hanya teori-teori ilusi saja, mengada-ngada. Tapi kemudian kan bergeser pada akhirnya kepada tujuan hidup. Apa yang menjadi tujuan dan makna kehidupan itu. Nah, di situ yang menjadi dasar, yang menjadi landasan bagi setiap muslim itu. Ketika dia memaknai kehidupan ini adalah dalam rangka untuk menghamba kepada Allah. Nah, maka pertanyaannya adalah apa menghamba itu? Kan gitu ya. Apa yang disebut dengan aktivitas menghamba kepada Allah? Nah, ini harus kita tarik gitu ya. Kita tarik ke belakang berkaitan dengan misi penciptaan manusia. Yang kemudian Allah sampaikan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa manusia itu diciptakan di muka bumi ini bukan hanya sekedar tamu yang tidak punya kebutuhan gitu. Tapi ini adalah tamu terhormat itu dalam rangka untuk menjadi khalifah, menjadi penguasa. Itu penguasa, pengelola, pengurus gitu. Bumi ini gitu ya, dengan apa? Dengan petunjuk Allah. Nah, ini. Nah, maka untuk itulah kemudian gitu, manusia membutuhkan apa? Fasilitas sebagai pengelola. Maka segala apa yang ada di muka bumi ini ditempatkan oleh seorang muslim itu sebagai fasilitas bagi dirinya dalam rangka untuk menghamba kepada Allah. Satu sisi itu, di sisi lain dia juga punya tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang ada di muka bumi ini. Nah, ini yang menjadi konsep besarnya gitu ya, berkaitan dengan itu, berkaitan dengan dasar keberadaan manusia. Maka kan kemudian berbicara tentang kekuasaan ini, bahkan Allah sudah berikan
jaminan. Itu dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladziina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi. Nah, berarti kan siapa atau bagaimana dia mengelola kehidupan itu ada dua hal di situ, amanu wa 'amilus shalihah. Gitu. Dia beriman dan yang kedua adalah beramal saleh. Nah, ini yang kemudian berarti kita harus mendefinisikan apa itu amal saleh. Berarti amal saleh itu adalah seluruh aktivitas kehidupan manusia dalam rangka untuk menjalankan tugas tanggung jawab khilafah yang telah Allah berikan kepada manusia. Dengan apa? Dengan petunjuk Allah. Nah, itulah yang disebut dengan amal saleh. Nah, maka prinsip interaksi manusia yaitu seorang mukmin dengan seluruh sumber daya alam itu harus dilandasi oleh itu aktivitas amal soleh. Bagaimana dia memanfaatkan, bagaimana dia mengelola seluruh sumber daya itu harus ada dalam kerangka. Nah, amal soleh ini menjadi kerangka amanu billah wa amalus solihah gitu. Ya, iman dan beramal soleh ini harus menjadi kerangka kemudian aktivitas dia terhadap dalam interaksinya terhadap sumber daya kehidupan ini. Masuk pengelolaan tadi amwal tadi. Pengelolaan harta. Nah, ini akan berdampak ke sana pada akhirnya tuh ya. Gitu. Nah, jadi dan ini menjadi sebuah visi gitu. Menjadi sebuah visi setiap muslim berkaitan dengan interaksinya dengan seluruh harta, bahwa segala sesuatu ada dalam penguasaan dirinya, sebagai seorang mukmin, karena ketika harta ini diserahkan kepada orang yang bukan beriman dan beramal soleh, maka yang terjadi adalah ya seperti tadi pada akhirnya yaitu yang terjadi adalah kerusakan. Walaupun kalau kemudian dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan, maka mereka melakukan kalau inaman anu muslimun gitu. Mereka akan mengatakan bahwa ya enggak, ini tidak sedang merusak. Tadi juga kan ini memperbaiki kehidupan gitu. Supaya tidak terjebak kepada burnout gitu. Supaya terjamin masa tua. Kan itu muslih bagi mereka. Kan seperti itu pada akhirnya, walaupun kemudian secara praktek ternyata terjadi kerusakan. Ya, hari ini saja kalau dengan fakta tadi tingkat pariwisata yang sedemikian luar biasa meningkat, yang menjadi korbannya adalah alam pada akhirnya itu. Betul. Gila ya, bisnis pariwisata itu korban yang paling terdekatnya itu adalah alam. Dan hari ini ya kita ditampakkan, gitu ya, ditampakkan kepada berbagai kejadian, peristiwa, gitu, yang seharusnya ya kita bisa mengatakan cukup lah, gitu ya, cukup. Ini menjadi sebuah peringatan. Nah ini, jadi istikhlaf tuh. Nah, konsep kekuasaan kalau dihubungkan tadi dalam surah An-Nur ayat 24 ayat 55. Bahkan Allah katakan apa di situ? Walimakkinanahum lahum dinahumul tardalahum. Allah akan memberikan tamkin. Allah akan memberikan tamkin. Nah, tamkin di sini bukan dalam artian bagaimana dia menguasai sebuah teritori, satu wilayah, penguasaan. Gitu. Tapi tamkin itu adalah kalau dalam surah Al-Hajj itu alladzina immakannahum fil ardi aqimus shalah wa itaz zakat. Nah itu dan selanjutnya kan jelas wa ma'ruf bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Kan ada 4 pilar gitu. Ada 4 pilar yang menjadi indikator tamkin. Artinya bahwa tamkin ini adalah sebuah situasi di mana umat Islam dengan kekuasaannya dia bisa memberikan jaminan aqimus shalah. Tegaknya sholat. Dan ketika sholat itu tegak, maka tanha anil fahsya wal munkar. Yang ini menjadi sebab kan ketika fahisyah dan kemungkaran ini tidak dicegah,
ini menjadi sebab daripada segala kerusakan yang bencana. terjadi hari ini, yaitu kerusakan sosial, moral, sampai kemudian alam pada akhirnya tuh terdampak. Jadi banyak sekali yang kemudian terdampak. Maka sholat ini harus benar-benar dijamin, bukan hanya dalam skala ritualnya, gitu, tapi sholat dalam skala fungsi, gitu. Dia bukan sholat dalam ruang lingkup pribadi, gitu, ya. Kita mauquta menjalankan dalam setiap waktu-waktunya, gitu. Tapi sholat dalam dimensi sosial, dimensi sosial. Dia sholat daim, sholat daimun itu adalah dia sholat. Dia melaksanakan sholat di antara dua waktu sholat, artinya terjaga, gitu ya. Seluruh apa yang seluruh apa yang dia lakukan, apa yang dia bacakan di dalam sholat itu terrefleksi, termanifestasi kepada seluruh langkah-langkah kehidupannya di antara dua waktu sholat. Nah, ini luar biasa, dan itu harus dijaga, gitu. Dan itu harus dijamin, gitu. Wa ita izzaka. Apalagi itu bicara tentang keseimbangan sosial atau pendistribusian harta, gitu. Makanya dikatakan minaz zakat hayatun. Di dalam zakat itu ada kehidupan. Di dalam zakat itu adalah keseimbangan, gitu. Ada jaminan kesetaraan, bahkan bisa lebih jauh gitu. Atau jaminan konsumsi, gitu. Jadi jaminan konsumsi itu tidak hanya ada pada orang-orang kaya yang bisa mengkonsumsi itu, tapi termasuk adalah orang-orang miskin. Nah, kalau zakat ini benar-benar dikelola, kan ini bukan hanya dia menjamin 1 hari 2 hari, gitu. Tapi harus 1 tahun itu terjamin orang miskin tuh, gitu. Orang yang terhalang untuk menjadi kaya, karena haulnya 1 tahun. Ya, karena haulnya 1 tahun. Sehingga zakat itu seharusnya itu harus bisa mengcover ekonomi setidaknya untuk 1 tahun, gitu ya, untuk 1 tahun. Menarik juga ya. Berarti dari landasan itu justru pemahaman tentang konsep keberadaan eksistensial dirinya yang sudah melahirkan tanggung jawab dalam hal mengelola baik amwal tadi yang berdampak kepada mikro dan makro. Aduh, masya Allah. Nah ini makanya kan lahum dinahum alladzi irtada lahum wa ibadanahum min ba'di khaufihim. Oke. Sehingga Allah menjanjikan ketika tamkin tuh, gitu, menjanjikan untuk terjadi perubahan besar. Kalau tadi kemudian ketakutan, kekhawatiran kan ini kalau bicara frugal living tuh ini sebenarnya secara historis terjadi atau awalnya terjadi di tahun 1929 ketika Amerika terjadi ini the Great Depression, itu terjadi krisis ekonomi yang sangat luar biasa yang menyebabkan perekonomian kolaps pada saat itu. Itu sehingga akhirnya beberapa orang mengambil sikap pilihan hidup untuk itu. Gitu, untuk demikian ada yang panic buying, gitu ya, gitu, merespon situasi itu tuh, ada yang kemudian mengamankan gitu ya aset gitu. Dengan hari ini ya dengan situasi yang tidak menentu. Ya harga emas saja kan luar biasa, kan sudah 3 juta ya. Nembus 3 juta hari ini. Kan iya, luar biasa gitu ya. Makanya yang repot itu yang kemarin menabung dalam bentuk uang, gitu. Ini terjadi inflasi. Sekarang mau berbondong-bondong ke emas sekarang ya ke Nah, maka Al-Qur'an memberikan kacamata yang berbeda, gitu ya. Al-Qur'an tidak menyerahkan pengamanan situasi ekonomi itu kepada individu per individu, tapi ini harus terjadi pengelolaan gitu secara sistem, sistem. Dan sistem ini menjadi bagian dari amanah yang harus diemban oleh kaum muslimin. Amanu wa amilus sholihah, gitu. Nah, praktek amal soleh itu kan menjadi orang soleh itu seperti itu seharusnya. Harus terstruktur, tersistem dan memiliki visi peradaban, gitu, membangun peradaban Islam. Makanya
Amr bin Al-As itu sempat mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW ketika beliau diperintahkan untuk memimpin satu pasukan, gitu ya, memimpin satu pasukan, dan amanah Rasulullah itu menarik, gitu. Untuk apa? Ketika engkau sudah memenangkan peperangan itu, maka kumpulkanlah harta, gitu, dari tempat itu yang banyak. Maka Amr menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak berperang untuk harta. Apa jawaban Rasulullah? Al-malu sholih lil mar'is sholih. Harta yang baik, ni'mal malu sholih lil mar'is sholih. Harta yang baik itu ketika berada di tangan orang yang saleh. Nah, sehingga kan mafhum mukhalafahnya, ketika harta ini diserahkan kepada orang-orang yang tidak soleh, nah ini akan terjadi kerusakan. Nah, ini yang harus menjadi paradigma, gitu ya, paradigma setiap mukmin dalam memahami harta, bahwa harta itu adalah bagian daripada amanah, gitu. Sehingga tidak ada anjuran dalam Al-Quran untuk hidup miskin pada dasarnya, itu dalam artian membatasi produksi, gitu ya, gitu. Bahkan kan waidaku diatis sholah fantasyiru fil ardi, kalau sudah selesai urusan fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah, gitu. Maka carilah itu sebanyak-banyaknya apa yang menjadi fadl Allah di muka bumi itu. Tidak ada batasan di situ. Al-Quran tidak pernah memberikan batasan untuk berapa batas kekayaan gitu. Kan nggak ada gitu ya. Karena ini adalah dalam ayat lain adalah warisan itu bagi orang-orang, bagi hamba Allah, bagi orang-orang yang saleh gitu. Nah, karena tadi, maka yubaddiluna min ba'di khaufihim amna gitu. Dengan pengelolaan orang-orang saleh itu akan memberikan jaminan perubahan situasi dari ketakutan menjadi aman. Kenapa bisa ada aman di situ? Ya karena yang digunakan oleh orang-orang saleh itu adalah petunjuk Allah. Gitu. Makanya kan di situ kemudian definisi aman, ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Itu yang pertama harus menjadi definisi aman. Kalau tadi yang menjadi ketakutan itu adalah dalam ruang lingkup finansial. Ada hal yang paling mendasar yang harus menjadi ketakutan seorang mukmin, gitu, adalah ketika dia tidak terjaman ibadah. Ya'budunani wala yusyriku nabi syai'a. Nah, itu keamanan yang paling berharga. Yang paling berharga bagi setiap muslim. Dan keamanan itu harus dijamin, gitu ya. Dan apa yang menjaminnya? Kekuatan, bahkan lebih jauhnya kesananya adalah kita bicara kekuasaan, gitu. Harus ada kekuatan dan kekuasaan sehingga memberikan kemerdekaan bagi kaum muslimin untuk apa? Tadi menjamin ibadah. Ya'budunani wala yusyriku nabi syai'a. Gitu. Nah, ini konsep bagi mukmin, gitu ya, dalam proses interaksi dirinya dengan sumber daya, gitu. Artinya seorang mukmin itu tidak boleh itu abai dengan pengelolaan harta, gitu. Nah, ini walaupun kemudian pada akhirnya ketika bicara tentang pola konsumsi, nah, Al-Quran itu kan menarik. Pola konsumsi dalam Al-Quran itu dengan kata infak, gitu ya, itu dengan kata infak, gitu. Dan pertama, ada yang menjadi harus disampaikan juga menjadi satu hal yang penting, bahwa ketakutan terhadap harta itu sebenarnya dalam konteks Al-Quran itu tidak relevan, gitu. Kenapa? Karena Allah menciptakan sumber daya alam ini cukup untuk seluruh makhluknya. Allah tidak zalim, gitu ya. Allah tidak zalim, gitu. Bahkan Al-Quran mengatakan apa? Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Kan begitu, ya. Artinya dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu dzalulan, mudah.
mudah untuk didapatkan, mudah untuk dikelola. Apa yang kemudian menjadikan hari ini rumit? Gitu. Yang menjadi rumit itu adalah karena tadi pengelolaan yang buruk, yang rusak. Yang diserahkan Itu bukan kepada yang orang yang, nah itu yang menjadikan hari ini ekonomi itu menjadi sulit. Gitu. Dan dalam sejarah kan Umar saja sampai mengatakan apa ketika beliau berkuasa tuh, al-malu malullah fa inna ma'ana al-qasim, gitu. Bahwa harta ini adalah harta Allah, ini adalah titipan dari Allah, dan tugas aku adalah yang membagikan harta itu. Dan dalam sejarahnya itu subsidi negara pada masa Umar terhadap rakyat luar biasa gitu. Jadi negara tidak menyimpan harta gitu, tapi didistribusikan. Ya subsidi supaya apa? Supaya memang ekonomi bergerak gitu ya, bergerak. Nah ini kalau tadi dikatakan apa dampak negatif daripada frugal living, kalau ini terjadi, ini akan mengendap harta sehingga ekonomi tidak berputar, tidak bergerak, dan itu akan membahayakan dalam ruang lingkup makro gitu. Ketika bicara tentang negara, itu akan menjadi negara yang lemah ketika tingkat konsumsi, artinya berarti kan itu berhubungan nanti dengan tingkat produksi gitu, distribusi gitu ya. Nah, sehingga pembiayaan negara ini akan menjadi berat pada juga ya, akhirnya. berarti memang ini lahir dari sebuah cara pandang mungkin ya dalam hal bagaimana seorang muslim itu itu memandang konsep harta, konsep amwal tadi. Yang mungkin ketika berbicara dengan worldview-nya bukan tauhid, berarti memandang konsep harta ini hanya sebatas tadi untuk mendapatkan kebahagiaan tadi sesaat ya, tapi tanpa dia memahami bagaimana sih harusnya harta itu menjadikan sumber produksi ya, seperti halnya para sahabat itu sampai, dan bagaimana kemanfaatan penggunaan dari tadi yang disampaikan. Ini juga menarik deh. Kalau kita melihat hari ini kan bulan Syaban berarti menuju Ramadan nih ya, menuju Ramadan. Ada tidak nih kaitan kita kalau tadi dipertanyakan bahwa frugal living itu ini dipersiapkan sedikit gitu, tapi ketika pas buka ya, atau dengan konsep yang tadi kita makan sedikit karena ada tujuan yang lain nih. Bagaimana memandang seperti itu nih? Silakan. Ya, kalau tadi mungkin terkait dengan menyambung dengan Ustadz Gundun terkait dengan bagaimana relasi kita gitu dengan sumber daya atau termasuk harta. Dan juga tadi terkait dengan konsep saum gitu ya, yang inti dari konsep saum itu adalah menahan gitu ya. Ya kalau kita berawal dari tadi konsep penciptaan gitu ya, manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa gitu ya. Dan ketika Allah menempatkan di surga dulu Nabi Adam dan Siti Hawa itu diuji. Nah, diujinya apa? Dengan untuk menahan. Wala taqraba hadhihi syajarah gitu ya. Yaitu menahan dari mendekati gitu ya. Bahkan bukan hanya mengkonsumsi tapi juga mendekatinya, itu kita menahan, diuji untuk menahan. Tapi kemudian bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa ini akhirnya tergelincir untuk tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan itu. Karena adanya tadi image yang kemudian diciptakan oleh iblis terkait dengan pohon yang kemudian Allah larang itu gitu ya. Diimagekan ataupun di branding gitu ya. Yang hari ini barangkali kenapa orang tadi tidak bisa menahan konsumsi gitu. Karena begitu branding gitu ya, iklan dan lain sebagainya yang sangat luar biasa ya, yang ini akan mempengaruhi pola konsumsi juga gitu ya, di branding sedemikian rupa, termasuk tadi bahkan dengan istilah image ataupun orang jadi tren gitu hari ini mengkonsumsi itu dalam rangka untuk mengikuti tren, baik itu makanan, pakaian gitu dan sebagainya, dalam rangka gaya tadi mengikuti tren gitu ya, karena viral gitu ya. Makanan kenapa jajan ya, yang sekarang yang dicari itu adalah jajanan viral gitu ya. Orang mencari jajanan viral gitu ya. Nah itu ya, jadi itu yang kemudian pelajaran ketika kita bicara tentang awal penciptaan manusia Nabi Adam Siti Hawa, kemudian ketika diturunkan ke muka bumi ini, qulnah bitu minha jami'an
fa imma ya'tiyannakum min hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tadi kembali lagi kepada tadi apa yang disampaikan Ustaz Gun, bahwa jaminan Allah ketika kita mengikuti petunjuk yang Allah sampaikan kepada kita, maka Allah akan jaminkan wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan ditimpa dengan ketakutan, termasuk juga tidak akan ditimpa dengan kekurangan kesedihan. Malah yahzanun gitu ya, ketika kita komitmen terhadap petunjuk-petunjuk Allah. Gitu ya. Dan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah turunkan petunjuknya kepada kita, Al-Qur'an gitu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, sehingga tentu saja tadi termasuk ketika kita mengkonsumsi produksi dan sebagainya, ikuti petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Itu yang Ramadan Allah turunkan itu petunjuknya, maka akan dijamin tadi kebahagiaan, tidak akan ada kekhawatiran, ketakutan akan hilang. Itu barangkali kalau tadi hubungannya. Hubungannya barangkali seperti itu. Ya, silakan. Ya. Saum itu sebenarnya, saum di bulan Ramadan itu mengajarkan satu hal yang penting terkait dengan konsep kita, cara pandang kita terhadap kebutuhan. Ternyata ya kebutuhan konsumsi kita sesederhana itu kan. Betul. Pada dasarnya ketika bulan Ramadan Dua kali makan. dua kali makan. Ya sesederhana itu. Dua kali. Dan itu membuktikan bahwa manusia itu tidak perlu kalau tadi dalam Al-Qur'an famshu fi manakibiha, kita harus santai saja dengan dunia ini, ya, karena ya kita di sini sebagai musafir saja, tujuan akhirnya kita adalah kehidupan di akhir, maka famshu fi manakibiha. Dan sesantai itu kita berinteraksi dengan dunia di bulan Ramadan. Gitu. Nah, tapi kesantaian, sekali lagi bahwa santainya seorang mukmin terhadap dunia, ya, yang ingin saya tekankan bahwa ini bukan berarti membatasi produksi gitu ya, produksi dan produktif di bulan Ramadan, tidak produktif gitu. Jangan gitu. Kenapa? Karena ada visi yang lebih jauh gitu ya, berkaitan dengan harta bagi seorang mukmin. Maka saya menarik ketika Utsman ibn Affan ketika beliau menjadi khalifah, ada satu kesaksian dari sahabat berkaitan dengan pola konsumsi beliau. Jadi dikatakan bahwa beliau itu keluar memberi makan rakyat dengan hidangan para bangsawan. Tapi kemudian beliau balik ke rumahnya dan hanya makan makanan rakyat. Gitu. Nah, ini pola konsumsi, gitu ya. Kan di situ berarti bicara tentang apa? Tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Jadi bahwa untuk dirinya sebatas kewajaran untuk ya istilahnya untuk bisa menjamin tulang punggung ini tegak. Bisa tegak, gitu kan? Kebutuhan kita seperti itu pada dasarnya. Itu. Selebihnya ini ada kemanfaatan yang besar berkaitan dengan harta ini. Makanya itu sejarah itu mendemonstrasikan pola konsumsi kaum muslimin itu dengan kata infak, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita ingin melihat apakah seorang mukmin itu kaya atau miskin, jangan dilihat dari pola konsumsinya, gitu. Jangan dilihat dari pola konsumsi dalam artian makan, gitu ya. Atau tadi flexing ke gitu. Ya, flexingnya ke mana gitu, ke tempat-tempat pariwisata ya. Menghabiskan bintang 5 menghabiskan dana di rekening. Nah, ada flexing Utsman bin Affan gitu. Flexing Utsman bin Affan itu adalah apa? Dia membelanjakan harta-hartanya tuh untuk kepentingan agama, kepentingan perjuangan, dunia. Utsman bin Affan itu pernah sampai terlibat dalam proyek air minum gratis di Bi'ru Rumah, gitu ya, di Bi'ru Rumah. Gitu. Ketika itu ada situasi pacaklik, gitu, tidak ada air, dan kemudian
ada air itu di sumur Yahudi, Bi'ru Rumah. Maka kata Rasulullah, siapa yang ingin tempat di surga, maka belilah sumur ini. Maka Utsman bin Affan. Ya. Atau flexing Utsman bin Affan terkait dengan hartanya itu adalah ketika dalam perang Tabuk, itu semua paham barangkali apa yang menjadi sumbangan atau infak daripada Utsman. Gitu. Utsman itu dikatakan oleh Abdurrah bin Samurah, dia membawa uang, gitu ya, membawa 1.000 dinar kalau tidak salah. 1.000 dinar sekarang kan 1 dinar 3 juta lah ya, berarti 1 dinar itu sekitar 13 juta, 4,25 kan, gitu ya. 1 dinar 4,2 ya 13 juta. Kalau 1.000 dinar berarti sudah 13 M, 13 miliar sekali memberikan sumbangan gitu. Dan ternyata itu bukan sekali, gitu ya, karena kebutuhan masih ada sampai kemudian beliau menyumbang 200 ekor unta dengan segala perlengkapannya gitu. Sampai ada yang menghitung itu senilai 8.000 dinar untuk karavan dagang itu ya. Itu di 8.000 dinar ya. Kali saja 8 kali 13 tambah tadi 13 miliar gitu. Lalu ditambah lagi kendaraan 950 ekor unta dan 50 ekor kuda perang gitu. Utsman bin Affan gitu. Nah ini bicara tentang pengeluaran. Ini konsumtif. Sekonsumtif itu umat Islam. Jadi jangan dibilang bahwa umat Islam tidak jor-joran, tidak royal. Royal, sangat royal gitu. Bahkan beliau itu setiap hari Jumat gitu ya, dia membebaskan budak. Setiap Jumat membebaskan budak. Harga budak berapa? Gitu ya. Itu kalau dirupiahkan tidak kurang dari 200 juta. Betul. Satu, apalagi dengan emas 1 gram 3 juta sekarang itu bisa lebih barangkali. Utsman kan saya mengatakan di setiap Jumat beliau membebaskan budak. Dan kalau di satu Jumat beliau sedang tidak ada uang gitu ya, maka beliau akan tangguhkan di Jumat berikutnya. Bisa jadi 2 pada akhirnya itu. Berapa total? Ada yang mencatat total budak yang dimerdekakan oleh Utsman itu 2.400. 2.400 budak. Gitu. Nah ini ya. Atau siapa yang itu Utsman kaya gitu. Ali bin Abi Thalib gitu ya. Ali bin Abi Thalib katanya miskin. Dikenal miskin tapi berapa wakafnya? 4.000 dinar. Yang dikategorikan miskin. 4.000 dinar. Gitu. Jadi begitu dalam kehidupan pribadi mungkin bisa saja dikatakan miskin ya, tapi dalam hal konsumsi tadi wakaf untuk agama. Oke, malah memang berbanding terbalik dengan hari ini yang konsumtifnya dalam artian hanya sebatas kalau bicara untuk diri kan surah Al-Furqan ayat 67 sudah memberikan batasan. Waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah, ini infak dalam konteks pribadi. Ini dalam konteks pribadi seperti itu. Apabila mereka membelanjakan hartanya, mereka tidak yusrif gitu ya, israf, dan dia juga tidak bakhil gitu. Dia tidak bakhil, tidak kikir gitu ya. Wa kana baina dzalika qawama. Tapi cukup wajar gitu, sampai kemudian qawama itu bisa dua hal sebenarnya. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan gitu ya, tercukupi apa yang menjadi kebutuhan. Jadi pengabdian ibadah gitu ya. Itu harus terjamin. Apa yang menjadi fasilitas dia untuk bisa beribadah kepada Allah itu harus terpenuhi, tidak boleh kikir. Iya, betul. Gitu ya. Makanya Rasulullah itu kalau untuk kepentingan ibadah itu raya. Gitu. Rasul itu pernah beli jubah seharga 50 dinar. Gitu. Tapi kemudian beliau sedekahkan kepada Usamah. Sekali lagi, konsumsi. Masya Allah ya, kalau melihat tadi cara pandang orang Muslim seperti itu, mungkin
tidak ada yang namanya apa nanti tadi zuhud miskin. Tidak ada yang namanya zuhud miskin, karena memang pola konsumtifnya itu berbeda. Artinya memang kenapa pola konsumtif berbeda? Karena memang tadi landasan worldview, cara pandang tadi yang memahami narasi-narasi agung, baik Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik rezeki dan sebagai sampai kepada Allah sebagai al-milki ya, yang apa namanya itu, yang mempunyai segala apa yang ada di alam dunia termasuk diri kita dan harta kita. Maka jelas pemahaman konsumsi di sini bukan hanya sebatas untuk tadi makan, terus lebih jauhnya adalah jalan-jalan menghabiskan masa tua. Itu ya cukup menarik juga ketika memang cara pandang seluruh muslim itu seperti itu ya, Masya Allah ya. Dan sedikit barangkali terkait dengan zuhud, para ulama itu memberikan berbagai definisi. Saya ingin bacakan saja terkait dengan pandangan para ulama terkait dengan zuhud. Imam Al-Jauhari beliau mengatakan zuhud itu adalah zuhdu khilafur raghbah. Zuhud itu adalah lawan dari hasrat, gairah, ketertarikan yang kuat terhadap sesuatu. Nah itu zuhud. Itu. Jadi itu Al-Asfahani mengatakan az-zahidu fi syai' raghibun anhu. Orang yang zuhud itu terhadap sesuatu berarti ia tidak tertarik. Tidak tertarik kepadanya. Ibnu Mansur mengatakan az-zuhdu diddu raghbati wa hisri 'anid dunya. Zuhud itu adalah lawan dari gairah dan tamak terhadap materi dunia. Nah sehingga dalam batas pengertian bahasa zuhud itu tidak diartikan anti materi sebenarnya, atau meninggalkan dunia, tarku dunia, enggak gitu ya. Makanya secara istilah Imam Az-Zuhri itu mengatakan apa? Zuhud itu la yaghlibal halal syukrahu walal haramu sabrahu. Zuhud itu adalah ketika nikmat tidak menghalangi seseorang untuk bersyukur, dan ketika diberikan derita tidak menghalangi seseorang untuk terjerumus kepada hal yang haram. Nah itu zuhud. Gitu ya, ketika dia diberikan kelebihan tidak menghalangi dia untuk bersyukur, tapi ketika diberikan kekurangan tidak menghalangi dirinya untuk bersabar sehingga ya tidak terjebak kepada hal-hal yang haram gitu. Jadi walal haramu sabrahu gitu. Jadi sabar terhadap hal-hal yang menghantarkan kepada keharaman. Bahkan Imam Rabi'ah itu mengatakan apa? Ra'su zahadah jam'ul asya'i bihaqqiha wa wada'uha fi haqqaha. Puncak zuhud itu adalah meraih segalanya. Coba. Gitu. Jadi bukan membatasi, tapi justru meraih. Coba ini kalau dipraktekkan kan, dan memang harus harus dikuasai. Gitu kan tadi ini malu salih bil malu salih. Maka beliau berikan definisi kan seperti itu, ra'su zahadah jam'ul asya bihaqqiha, tapi itu catatannya bihaqqiha. Itu dengan cara yang benar dan menempatkannya dengan benar. Gitu. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi gitu, tapi untuk kepentingan peradaban, kepentingan Islam. Itu sebagai sebuah risalah. Itu dalam rangka untuk tadi mendapatkan tamkin. Nah ini umat barangkali yang hilang hari ini narasinya itu adalah itu kebutuhan untuk tamkin. Gitu, kebutuhan untuk tamkin. Barangkali itu. Ya, sehingga kalau tadi dikatakan bahwa kalau Ibnu Abbas menyampaikan bahwa yang disebut mubazir itu adalah al-israf fil infaq bi ghairi haq. Jadi yang disebut mubazir itu ketika kita membelanjakan berlebihan kepada sesuatu yang memang bukan haknya. Tapi kalau memang haknya tadi untuk penegakan dinul Islam dalam rangka untuk tamkin, nah itu justru karena kebutuhannya ya kita keluarkan semaksimal mungkin gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Ya makanya kalau konsep ini dijalankan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan keberadaan seorang mukmin, karena seorang mukmin itu tidak boleh nganggur. Itu prinsip, itu sebuah prinsip itu. Tidak ada mukmin yang nganggur. Mereka produktif, Kenapa? Karena disitulah amal soleh. Ada kebutuhan. Kalau nganggur, dia tidak beramal soleh. Kalau tidak beramal soleh berarti jauh dengan janji Allah. Itu akan jauh. Sehingga harus dibangun
paradigma ini, Produktif. gitu. Framework bahwa kita seorang mukmin itu punya Visi. Oke, Masya Allah. Ternyata tidak terasa juga nih. Untuk obrolan yang memang cukup panjang nih. Ini menghantarkan kepada muslim sejati tentunya ya, dalam hal ini memahami tentang eksistensial diri dari awal tadi. Memahami tentang status tanggung jawabnya untuk apa sebetulnya, sampai dia bisa memahami bagaimana sebetulnya nih amwal ini yang memang harus menjadi bentuk pengelolaan, jadi bentuk produksi atau menjadi konsumtif ya. Konsumtif di sini bukan hanya sebatas konsumtif buat diri pribadi, tapi bentuk konsumtifnya adalah bagaimana dirinya untuk dinul Islam. Ya, berkontribusi terhadap dinul Islam. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dari obrolan ini nih kita bisa mengambil sebuah pelajaran tentunya dan bisa merubah cara pandang kita nih. Worldview kita, cara pandang mungkin yang selama ini konsumtif kita hanya sebatas konsumtif untuk diri dengan apa lifestyle, mengikuti kebiasaan gaya hidup yang lainnya. Justru Islam itu dalam artian konsumtif di sini adalah bagaimana dia bisa memaksimalkan potensi amwal kita untuk apa? Untuk dinul Islam, menjamin ibadah, menjamin tamkin, menjamin tegaknya aturan mungkinnya dalam di petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin Pak Ustadz Gunggun dan Ustadz Ridho tidak terasa waktunya. Mungkin kita nanti akan coba. Sekali lagi kita butuh masukan dan komentarnya juga daripada sahabat Halim TV ya, untuk apa nih yang kira-kira bisa kita obrolkan lagi. Apa yang kira-kira bisa masukan untuk bisa kita coba diskusikan di sini di episode selanjutnya. Atau ada komentar? Ada komentar. Ya, oke. Ya. Sudahkah sahabat menjalankan praktek zuhud? Boleh nanti bisa lah di komentar ya, kita tampung masukan sebanyak-banyaknya tentunya. Jazakumullah yang kafira kepada Ustadz Gundun dan Ustadz Ridho. Tentu senantiasa tonton terus nih podcast Hujjatun Na'iyah yang mudah-mudahan ini memberikan makna yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk itu kita cukupkan saja. Astagfirullah li wa lakum billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin insyaallah. Habim TV, mencerdaskan umat.